Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, Musirawas mantap. Yang terhormat Ibu Bupati Musirawas, yang terhormat Bapak Ibu Guru se-Kabupaten Musirawas, dan para hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Kaila Novaria, perwakilan dari SMP Negeri Bumi Makmur HTI, Kecamatan Muara Lakitan, akan membawakan pidato yang berjudul Biografi Bung Karno, Sang Proklamator. Saudara-saudara sekalian, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Putra dari Raden Sukemi Sosio Diharjo dan Ida Ayu Nyomandrai. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun tinggal bersama kedua orang tuanya di Blitar. Masa SD, beliau tinggal di Surabaya, indekos, di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah Belanda. Disinilah jiwa nasionalisme Soekarno mulai dikembangkan. Kemudian Soekarno melanjutkan pendidikan ke THS atau Sekolah Teknik Tertinggi yang sekarang menjadi ITB, dan berhasil meraih gelar insinyur. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan yang dilakukan Soekarno harus terorganisasi. Maka bersama teman-temannya, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Insinyur Soekarno inilah yang menyebabkan Soekarno harus beberapa kali masuk dan keluar penjara. Sehingga Insinyur Soekarno menyusun pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, mengucapkan bahwa bangsa Belanda sebagai bangsa yang serakah. Pembelaan itu membuat bangsa Belanda semakin marah, sehingga Partai Nasional Indonesia dibubarkan Belanda pada bulan Juli 1930. Setelah keluar dari penjara, ia bergabung dengan Parkindo karena sudah tidak memiliki partai lagi. Yang kemudian Insinyur Soekarno diangkat menjadi pemimpin Parkindo, akan tetapi Insinyur Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan ke Flores, dan 4 tahun diasingkan ke Bengkulu dan baru dibebaskan tahun 1942 sebelum kedatangan penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno telah berakhir. Walaupun Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden pada sidang PPKI, Insinyur Soekarno masih menghadapi pemberontakan dari dalam negeri dan diperparah dengan agresi Belanda II. Namun demikian, Insinyur Soekarno masih berkomitmen untuk mempertahankan
seperti negara lainnya. Pada akhir masa jabatan presidennya, Insinyur Soekarno dihadapkan pada peristiwa yang sangat memilukan, yaitu diculik dan dibunuhnya para jenderal-jenderal Indonesia pada peristiwa G30 SPKI, sehingga beliau mempercayakan mandat Presiden Negara Indonesia kepada Soeharto. Insinyur Soekarno wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Ada satu kutipan pidato dari Insinyur Soekarno yang memotivasi saya untuk terus belajar lebih giat, yaitu beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, dan aku guncangkan dunia. Demikianlah pidato saya kepada Ibu Bupati dan seluruh Bapak Ibu guru SMP se-Kabupaten Musirawas yang sudah menyaksikan pidato saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.